nurutin kemauan customer, bikin sepatu dan juga bola yang bisa dimakan. Oke, sebelum kita memulai, di sini kita pakai sarung tangan dulu karena memang habis ini kita bakal pegang cake-nya secara langsung. Pertama-tama ini kita ambil base cake-nya dulu ukuran 12 cm. Di sini aku bagi-bagi dulu dan bakal aku carving menjadi bentuk sepatu dan juga bola. Untuk ukurannya ini gak ada ukuran pasti ya. Di sini aku cuman kira-kira aja, pokoknya sesuai sama base cake utamanya. Untuk base cake utamanya ini nanti kita pakai ukuran 20 cm. Dan ini bentuk dasar sepatu olahraganya udah selesai, kita sisihkan dulu. Lanjut untuk potongannya tadi kita ambil, kemudian kita remas-remas sampai benar-benar hancur. Kemudian di sini aku tambahkan dengan DCC sebanyak 3 sendok makan. Lanjut kita remas-remas lagi sambil dikepal-kepal sampai membentuk bola. Kalau misalkan masih susah dibentuk, bisa ditambahkan DCC lagi karena memang fungsinya DCC di sini itu sebagai perekat supaya mudah dibentuk menjadi bola. Nah, ini kita rounding pokoknya sampai benar-benar padat supaya nanti bentuk bolanya itu bisa bulat sempurna dan gak meleot-meleot. Nah, ini bentuk dasar bolanya udah selesai. Lanjut kita bikin coverannya dari fondant. Untuk fondannya ini aku pakai merek Beckerlin ya. Fondant ini tuh benar-benar cocok banget di aku suka banget karena teksturnya lentur, mudah dibentuk, enggak lengket, dan yang pasti ini tuh kokoh banget. Makanya sekaliannya beli aku tuh selalu ambil yang kemasan 5 kilo. Fondant warna putih udah kita pipihkan, lanjut kita bungkus aja cake-nya yang bulat tadi. Kita sesuaikan aja bentuknya, pokoknya sampai benar-benar tercover sempurna. Nah, kalau udah tercover sempurna, lanjut kita rounding lagi, pokoknya kita bentuk sampai benar-benar bulat dan gak meleot-meleot. Nah, model dasar bolanya udah selesai, lanjut kita bikin motifnya. Memang bikin motif bola ini lebih rumit karena memang dia tuh warnanya dua warna ya, selang-seling hitam putih gitu. Pertama ini kita bikin banyak buletan warna hitam dan juga putih. Warna putihnya jauh lebih banyak daripada warna hitamnya. Lanjut ini kita pipihkan, tapi jangan terlalu pipih karena nanti bakal dibentuk lagi ketika sudah ditempelkan di atas model dasar bolanya tadi. Aku nggak tahu sih ya ini efektif apa enggak, lebih mudah dikerjakan atau enggak, tapi yang pasti aku tuh pernah bikin dengan menggunakan cara lain tapi hasilnya tuh berantakan dan gak sebagus dengan cara ini. Dan dengan cara ini pun kemarin aku dapat ilmunya dari kreator lain. Nah, ini bulet-buletannya warna hitam dan putih udah ditempel semua. Lanjut kita rounding aja sampai bener-bener nempel ya. Pokoknya ini kita rounding terus sampai buletan warna hitam dan putihnya itu menyatu dan nanti bisa membentuk segi 5 kayak gini. Tuh kan, cantik banget kan hasilnya. Nah, bolanya udah selesai, lanjut kita sisihkan dulu dan sekarang kita bikin sepatunya. Untuk sepatunya ini udah aku cover dengan buttercream tipis-tipis aja, kemudian di bagian atas aku lubangi sedikit supaya hasilnya bisa mirip banget kayak sepatu beneran. Nah, untuk sepatunya ini customerku request untuk warnanya itu hitam pekat, jadi kita pipihkan dulu fondant yang udah dikasih dengan warna hitam. Ini kita pipihkan tapi jangan terlalu tipis karena kalau misalkan terlalu tipis itu susah dibentuk. Langsung kita selimutkan aja fondant warna hitamnya ini ke atas cake yang udah kita carving menjadi bentuk sepatu. Kita tekan-tekan, pokoknya bentuknya harus sesuai sama sepatu yang udah kita carving di awal. Nah, supaya hasil sepatunya mulus, di sini aku pakai bantuan scraper buat kita teken-teken supaya hasilnya tuh cantik dan gak bergelombang. Nah, kalau sepatu yang beneran itu kan pasti ada jahitan-jahitannya ya. Di sini kita bikin aja garis-garisnya menggunakan scraper. Pokoknya kita bikin semirip mungkin dengan sepatu yang di request sama customer. Nah, ini part yang paling susah sih menurutku. Susahnya sih nggak susah-susah banget, cuman butuh ketelatenan dan kesabaran yang luar biasa. Ini aku bikin lubang-lubangnya dulu untuk tempat tali sepatu supaya nanti tuh hasilnya lebih real ya guys. Jujur ini tuh aku pertama kalinya bikin sepatu pakai fondant kayak gini. Untuk masang tali-talinya ini juga harus pelan-pelan banget. Pokoknya itu tuh rumit banget guys, bagian paling rumit menurutku. Pokoknya harus benar-benar sabar dan telaten. Awalnya aku udah ragu banget sih mau nerima orderan ini. Aku takut kalau misalkan nanti hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi customer. Tapi customerku malah memaksa, katanya aku pasti bisa bikin sesuai requestan beliau. Nah, ini hasilnya sepatu dan bola yang baru aja aku bikin. Gimana menurut teman-teman? Udah mirip belum sih? Sepatu dan bolanya kita sisihkan dulu. Di sini aku mau lanjut dekor cake utamanya. Untuk cake utamanya ini aku pakai ukuran 20 cm. Sebelum aku pasang sepatu dan juga bolanya di atas cake utama, di sini aku kasih penyangga dulu supaya nanti cake-nya enggak amblas. Masya Allah, sampai di tahap ini tuh aku bener-bener gak nyangka banget kalau ternyata aku bisa loh bikin sepatu dan juga bola yang terbuat dari fondant. Nah, untuk logo Persebayanya ini aku pakai topper print aja, yang di belakangnya itu udah aku cover dengan plastik tebal supaya nanti gambarnya itu nggak basah kena buttercream. Nah, dekorasi cake-nya udah selesai, lanjut kita kasih tulisan aja untuk nama yang ulang tahun di bagian bawah. Nah, karena lilin angka 17-nya itu lagi kosong, jadi di sini aku tambahkan aja lilin kecil-kecil di bagian kanan dan kiri. Dan tara, ini hasilnya. Masya Allah, cantik banget guys. Aku tuh nggak ekspektasi banget kalau hasilnya bakal bisa secantik ini. Untuk desainnya emang sengaja dibikin yang
yang simple aja supaya hasilnya tuh simple tapi elegan dan mewah gitu loh. Apalagi ini tuh kue untuk ulang tahun anak yang udah remaja. Remaja menuju dewasa sih ya, ini udah 17 tahun dan ini tuh kue yang diorder oleh mamanya yang katanya mau kasih surprise ke anaknya. Dan kue ini kemarin aku jual harga 330.000. Agak mahal sih ya karena memang bikinnya tuh susah banget. Awalnya aku udah nawarin ke customer untuk pakai mainan aja supaya harganya tuh jauh lebih murah, tapi beliau gak mau, beliau maunya tetap pakai full fondant yang bisa dimakan kayak gini. Tapi alhamdulillah beliau suka dan puas sama hasilnya.